Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Sehat ya? Semoga kalian selalu sehat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Pada kali ini kita akan membahas tentang materi deret aritmetika. Nah, untuk deret aritmetika itu sendiri, kompetensi dasarnya adalah ada dua, yaitu menganalisis barisan dan deret aritmetika, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika. Selanjutnya untuk IPK, yaitu menentukan nilai jumlah suku ke N deret aritmetika. Kemudian yang kedua menganalisis barisan dan deret aritmetika. Dan yang ketiga menyelesaikan masalah kontekstual dengan deret aritmetika. Selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan nilai jumlah suku ke N deret aritmetika. Dan kedua, peserta didik dapat menganalisis barisan dan deret aritmetika. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual dengan deret aritmetika. Kemudian untuk memperdalam atau memperjelas pengetahuan kalian tentang apa itu deret aritmetika, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Jadi ini adalah gambar salah satu tangga di satu rumah gitu ya. Jadi misalkan dari tangga ini jumlah batu bata yang digunakan untuk membuat tangga yang paling bawah ini misalkan membutuhkan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi di sini ada 7 batu bata. Kurang lebih ya. 7 batu bata. Nah, berarti ini atasnya juga 7 ya. Nah, terus sampai ke atas. Sampai terakhir nanti di sini juga 7. Nah, seandainya ditanyakan ada berapa jumlah batu bata yang digunakan untuk membuat ini tangga ini. Maka bagaimana caranya untuk menghitungnya? Nah, baik. Berarti kita bisa menghitung secara manual ya. Jadi, misalkan kita mulai dari ini yang paling bawah dulu. Berarti ada 7 batu bata. Kemudian yang kedua itu juga nanti berarti 7 ditambah 7 sehingga menjadi berapa? 14. Selanjutnya yang untuk ketiga itu adalah 7 ditambah 7 ditambah 7. Sini adalah berapa? 21. Dan seterusnya. Ini ya. Ini nanti ditambah. Seterusnya. Sampai nanti N. Ya, jadi nanti sampai nanti ditambah N. Nah, dari bentuk penjumlahan ini, dari 7 tambah 7 tambah 7 dan sebagainya tadi, ini adalah merupakan suatu permasalahan dari bentuk deret yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjutkan pada poin yang kedua, yaitu menemukan rumus suku ke N dan jumlah suku pertama deret aritmetika. Perhatikan contoh berikut. Misalkan ada contoh seperti ini. Pada barisan 2, 10, 18, 26, dan seterusnya, tentukanlah suku ke N. Dan yang kedua, jumlah 8 suku pertama pada barisan itu. Jadi untuk menemukan rumus kita gunakan contoh ini ya. Nah, dari contoh ini bisa kita cari suku KN-nya.
kita ingat kembali materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya terkait dengan suku N atau terkait dengan barisan aritmetika. Bahwa kita sudah mengetahui bahwa rumus dari barisan aritmetika itu adalah UN adalah apa? Masih ingat ya? A atau suku pertama ditambah N-1 dikali beda. Ini rumus suku ke N. Nah, kalau diketahui barisannya seperti ini, maka kita bisa mencari rumus suku ke N-nya. Berarti A-nya kita dapatkan berapa? 2 ya, karena A itu suku pertamanya. Berarti 2. Selanjutnya ditambah N-nya, karena kita nanti mau mencari rumus, berarti N-nya tetap saja dikurangi 1 dikali bedanya berapa? Ya, ini berarti selisihnya. Ya. Berarti suku kedua dikurangi dengan suku pertama. Di 10 dikurangi 2, 8. Maaf, 8 ya. Nah, berarti kita bisa sederhanakan menjadi 2 ditambah N kali 8, berarti 8N dikurangi min 1 kali 8, min 8. Bisa kita sederhanakan menjadi, ini berarti 2 kurangi 8 plus 8N, berarti 8N dikurangi 6. Nah, jadi sudah ketemu untuk rumus UKN-nya adalah 8N min 6. Baik, selanjutnya untuk yang kedua, jumlah 8 suku pertama pada barisan itu. Nah, baik, jadi kalau kita hitung secara manual, jumlah dari barisan aritmatika ini berarti bisa kita tulis menjadi 2 ditambah 10 tambah 18 tambah 26 ditambah, karena ini 8 suku pertama, karena ini baru ada 4 suku, maka kita tambah lagi 4 suku lagi, sehingga menjadi 26 tambah 8 lagi menjadi 34 tambah lagi menjadi 42 tambah 8 lagi jadi 50 tambah lagi jadi tambah 58. Kalau kita jumlah semuanya maka hasilnya adalah 240. Nah, coba kita amati hasil dari penjumlahan barisan aritmatika tadi. Ternyata setelah kita amati, diperolehlah bahwa ini, suku pertama ini, 2 dan suku terakhir ini, kalau ditambahkan itu berapa? 2 ditambah 58, ternyata hasilnya itu 60. Kemudian suku kedua dan suku kedua terakhir nih, kalau ditambahkan, berarti 10 ditambah 50, itu hasilnya 60. Selanjutnya untuk suku ketiga ini, dengan suku ketiga terakhir, kalau ditambahkan 18 ditambah 42 juga 60. Dan yang terakhir ini 26 ditambah 34 juga hasilnya 60. Ternyata dari hasil ini bisa kita ketahui bahwa
antara suku pertama dengan suku terakhir itu kalau dijumlah hasilnya sama dengan suku kedua dengan suku kedua dari akhir, kemudian suku ketiga ditambah dengan ini juga hasilnya sama dengan seperti tadi. Kemudian yang terakhir adalah suku keempat dengan suku keempat terakhir ini juga sama. Atau dengan kata lain, bahwa suku pertama ini dengan ditambah suku terakhir itu hasilnya akan tetap sama dengan suku kedua ditambah suku kedua terakhir dan seterusnya. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa ini A, suku pertama itu akan tetap sama dengan hasil penjumlahannya akan tetap sama dengan suku pertama dengan suku terakhir UN. Nah, karena tadi ada 8 suku, maka ada berapa pasangan tadi? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 pasangan atau setengah N. Ya, jadi ada setengah N pasangan. Sehingga rumus jumlah ke N dari barisan aritmatika atau dari deret aritmatika itu dapat dituliskan dengan setengah dari tengah N dari suku pertama ditambah dengan suku terakhir. Sehingga kita bisa memperoleh rumus jumlah suku ke N deret aritmatika sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan coba mengerjakan contoh soal berikut ini. Diketahui deret aritmatika 3 ditambah 8 ditambah 13 ditambah 17 dan seterusnya. Tentukanlah rumus suku KN untuk barisan aritmatika yang bersesuaian. Yang B, rumus jumlah N suku pertama dan yang C jumlah 20 suku pertama. Nah, kita akan lanjutkan untuk yang A terlebih dahulu. Nah, rumus suku ke N itu berarti barisan ya, berarti sama dengan kita mencari dari UN-nya itu sendiri. Maka bisa kita cari UN tadi rumusnya adalah A ditambah N-1 dikalikan dengan beda. Sehingga ini sama dengan A-nya adalah diperoleh 3 ditambah, karena kita mencari rumus maka N-nya tetap saja N dikurangi 1 dikalikan dengan bedanya adalah berapa selisihnya? 8 kurangi 3 ya betul ya 5, sehingga jadi 3 ditambah ini dikalikan N kali 5 itu 5N min 1 kalikan 5 itu min 5, sehingga diperoleh sama dengan 3 dikurangi 5 itu sama dengan min 2 ya. Jadi ini 5N dikurangi 2. Ini untuk yang A. Kemudian untuk yang B, rumus jumlah N suku pertama kita sudah memiliki tadi ya, rumusnya itu adalah Sn itu sama dengan setengah N dari suku pertama ditambah suku terakhir, hingga ini bisa kita peroleh setengah N suku pertama yang tadi kita sudah tahu 3 ditambah UN nya kita ambil dari sini, UN nya sudah diketahui di 5N min 2, kemudian sama dengan setengah N. Ini dihitung 3 dikurangi 2 itu 1 hingga menjadi 5N min 1. Nah, ini ketemu rumus jumlah N suku pertama. Nah, selanjutnya untuk jumlah 20 suku pertama ini kita bisa selesaikan
bisa dengan cara yang ini, SN rumus ini, atau bisa rumus yang tadi sebelumnya ya. Jadi kita sudah tahu bahwa rumus jumlah atau deret aritmatika itu adalah setengah dari N dikalikan A plus UN. Karena kita diminta mencari jumlah 20 suku pertama, artinya kita diminta mencari S20. Ya, jadi N-nya itu 20. Karena 20 suku pertama, maka bisa kita masukkan ke rumusnya menjadi setengah N-nya diganti dengan 20 dikali suku pertamanya tadi berapa? 3 ditambah suku terakhirnya. Nah, suku terakhirnya karena kita belum tahu, maka kita tidak bisa menyelesaikan ini menggunakan rumus ini. Maka kita menggunakan cara yang ini tadi, ya, rumus yang kita peroleh tadi, ini, sehingga menjadi S20-nya menjadi sama dengan kita pakai rumus yang ini ya, setengah N kali 5N min 1. Setengah N kali 5N min 1 menjadi setengah kali 20, karena N-nya adalah 20 ya, dikalikan dengan 5 kali 20, N-nya dikali 20, dikurangi 1. Hingga ini hasilnya adalah setengah kalikan 20 itu berarti berapa? 10 ya. Ini dikali 5 kali 20 itu berapa? 100 dikurangi 1. Hingga hasilnya ini 10 dikali dengan 99. Nah, hasilnya adalah 990. Oh ya, mohon maaf karena tadi ternyata ini salah ya, rumusnya bukan 5N min 1. Ini harusnya 3 kurangi 2 itu harusnya plus ya ini. Jadi saya ganti plus. Ini juga plus. Juga plus. Juga plus. Jadi hasilnya ya, sehingga ini hasilnya adalah 100 tambah 1 berarti 101 dikalikan 10 berarti ya 1010. Baik, demikian untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di kesempatan yang lainnya. Selamat belajar. Semoga tetap sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.